Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika Kaliabang. Kami ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Sistem Penjualan dan Pembelian Hop Petcare. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Haryanto MKom selaku dosen pengampu Sistem Informasi Akuntansi dan teman-teman yang kami banggakan. Sebelumnya saya Adendu Saputro ingin mempresentasikan tentang bab 1 atau pendahuluan. Hop Petcare merupakan perusahaan yang tergolong dalam usaha kecil menengah dan bergerak di bidang penjualan perlengkapan peralatan makanan hewan peliharaan. Dalam bisnis Hop Petcare menjual berbagai kebutuhan hewan peliharaan mulai makanan kucing, anjing, hamster, kandang, dan lain-lain. Selain menjual berbagai makanan dan aksesoris, Hop Petcare juga menawarkan jasa grooming atau yang dikenal dengan salon hewan yang dikhususkan untuk kucing saja, seperti perawatan, mandi, dan potong kuku. Sementara itu, Hop Petcare mendapat barang penjualan dari supplier. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Hop Petcare diantaranya adalah masalah dalam pengolahan data yang masih belum terkomputerisasi, belum ada bukti transaksi untuk pelanggan seperti bukti penjualan barang atau pembelian barang. Tidak ada bukti pengambilan kucing yang sudah melalui proses grooming. Masalah lain yang ada di Hop Petcare yaitu sering mengalami kesulitan dalam pengecekan stok barang. Belum ada pembuatan laporan penjualan dan pembelian. Mereka hanya menggunakan rekap nota untuk laporan. Maksud dan tujuan. Yang pertama adalah untuk membuat sistem informasi penjualan, pembelian barang dan jasa pada Hop Petcare. Dengan sistem informasi ini, penulis berharap pihak Hop Petcare dapat berjalan baik. Yang kedua, untuk membantu mempermudah dan memperlancar proses pengolahan data dan transaksi penjualan, pembelian barang dan jasa pada Hop Petcare sehingga lebih efektif serta mempermudah dan mempercepat kinerja. Metode penelitian ini memberikan gambaran langkah-langkah yang mencakup dari awal penelitian sampai dengan akhir penelitian. Langkah-langkah ini perlu disusun sebelum melakukan penelitian agar nanti penelitian dapat terlaksana dengan terstruktur sehingga mendapatkan proses yang maksimal. Penelitian ini memuat tentang kerangka kerja penelitian yang berupa tahapan-tahapan yang harus dilalui selama penelitian. Bab 2 pembahasan. Sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, dan pengolah serta menyimpan data. Cara-cara yang diorganisasi untuk menyimpan, pengelola, pengendalikan, dan melaporkan informasi. Sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komponen sistem informasi. Menurut Husda, sistem informasi mempunyai 6 buah komponen atau disebut juga dengan blok bangunan. Keenam komponen ini harus ada bersama-sama dan membentuk kesatuan. Yang pertama, blok masukan. Input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Yang kedua, blok model, kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan melampirkan data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang tiga, blok keluaran. Keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. 4. Blok teknologi. Blok teknologi adalah kotak alat dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan, dan mengakses data. Yang kelima, blok basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan satu sama lainnya.
tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Yang keenam adalah blok kendali. Adalah beberapa pengendalian yang dirancang untuk khusus untuk menanggulangi gangguan-gangguan terhadap sistem. Bab 3, studi kasusnya. Informasi umum perusahaan. Opetcare adalah sebuah pet shop berdiri pada tahun 2018. Hingga sekarang toko ini berlokasi di Jalan Gunung Krakatau Raya, nomor B121A, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat. Opetcare merupakan perusahaan yang tergolong dalam usaha kecil menengah dan bergerak di bidang penjualan perlengkapan, peralatan, makanan hewan peliharaan. Dalam bisnisnya, Opetcare berbagai makanan dan aksesoris. Opetcare juga menawarkan jasa grooming atau dikenal dengan salon hewan yang dikhususkan untuk kucing dan seperti perawatan mandi dan potong kuku. Selain itu, Opetcare juga menawarkan jasa praktek dokter hewan seperti pemeriksaan hewan, pengobatan hewan, vaksinasi, bedah, pemeriksaan mikroskopik, pemeriksaan darah, sterilisasi, operasi hewan, dan lain-lain. Struktur organisasi yang pertama adalah pemilik, dokter hewan, pengasuh hewan, dan admin. Fungsi ini mempunyai masing-masing dari struktur organisasi. Yang pertama adalah pemilik. Memastikan suatu operasional bisnis memiliki performa yang baik sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Dokter hewan bertugas memeriksa, mengobati, dan melakukan perawatan pada hewan dari penyakit. Pengasuh hewan bertugas untuk membantu dokter hewan mengecek kondisi kesehatan hewan dan melakukan proses grooming. Admin mengumpulkan data, menyusun, dan memasukkannya ke dalam arsip sesuai pendapat serta laporan operasional data. Baik, ya poin selanjutnya itu poin C, ada proses bisnis sistem berjalan. Yang pertama itu ada prosedur penjualan yang sedang berjalan. Nah, prosedur penjualan yang sedang berjalan itu seperti konsumen datang untuk memilih barang yang akan dibeli, lalu barang tersebut diberikan kepada admin untuk dilakukan pembayaran. Selanjutnya ada proses pembayaran. Pada proses pembayaran ini, konsumen dapat melakukan pembayaran saat admin telah memberitahu nominal yang harus dibayarkan. Nah, proses yang terakhir itu ada proses pelaporan. Pada proses pelaporan, admin akan melakukan pelaporan barang yang terjual dengan menuliskan barang yang telah terjual ke dalam buku pencatatan barang. Selanjutnya, laporan tersebut itu akan berupa rekap data penjualan yang telah terjadi pada hari itu dan akan dilaporkan setiap bulannya kepada pemilik. Yang kedua itu ada proses jasa praktek dokter hewan dan grooming. Nah, pada prosedur jasa ini, konsumen itu akan memberikan data hewan dan hewan peliharaannya ke bagian admin. Selanjutnya, admin tersebut akan memberikan hewan peliharaannya ke bagian pengasuh hewan. Nah, di pengasuh hewan ini akan memeriksa kondisi hewan peliharaan. Jika hewan tersebut memerlukan pengobatan, maka hewan tersebut akan divaksinasi dan dilakukan pengecekan lebih lanjut. Terus selanjutnya itu kalau misalkan perlu dilakukan grooming, maka pengasuh hewan akan memberitahu admin bahwasannya ini akan dilakukan grooming. Tugasnya admin adalah memberitahu kepada pemilik bahwa ini hewannya itu akan dilakukan grooming. Selanjutnya akan menunjukkan pilihan paket grooming. Setelahnya pada setiap bulannya seperti tadi, admin akan memberikan laporan penjualan beserta bukti penjualannya atau notanya itu kepada pemilik sebulan sekali. Baik, yang selanjutnya ini ada poin D, yaitu sistem berjalan.
Yang pertama itu ada sistem berjalan pada prosedur penjualan yang sedang berjalan. Di sini ada 3 tabel. Tabel yang pertama itu kan tabel konsumen. Nah, saya akan menjelaskan dari tabel konsumen, admin, hingga pemilik. Untuk konsumen yang pertama, dia kan tadi datang nih memilih barang yang akan dibeli, selanjutnya dia menuju kasir untuk melakukan pembayaran. Nah, bagian adminnya, kolom adminnya, admin akan memberitahu berapa nominal yang harus dibayarkan oleh konsumen. Setelahnya, balik lagi konsumennya setelah diberitahu nominalnya, konsumen yang melakukan pembayaran, dan setelah pembayaran, konsumen akan menerima barang yang sudah dibeli. Tugasnya admin tadi setelah memberitahu nominal yang harus dibayarkan dan konsumen telah selesai melakukan pembayaran serta menerima barangnya, maka tugasnya admin selanjutnya itu mencatat barang yang terjual. Setelah mencatat barang yang terjual, admin akan membuat laporan penjualannya. Nah, untuk laporan penjualannya itu nanti di bagian pemilik. Pemiliknya akan menerima laporan penjualan setiap bulan per 1 bulan sekali itu dari bagian admin. Oke, selanjutnya kita ada yang kedua, yaitu sistem berjalannya pada jasa praktek dokter hewan dan grooming. Kalau ini dia tabelnya ada 5 tabel, ada konsumen, admin, pengasuh hewan, dokter hewan, dan juga pemilik. Untuk konsumen di sini dia hanya konsumen datang terus dia langsung ke admin. Setelah ke admin, konsumennya itu memberikan data hewan dan beserta hewan peliharaannya diberikan kepada admin. Nah, admin menerima hewan peliharaan lalu diberikan kepada pengasuh hewan untuk dicek kondisi hewan tersebut. Jika sudah dicek kondisi hewan tersebut, maka pengasuh hewan akan jika hewan tersebut ada penyakit atau butuh suntik, imunisasi dan sebagainya, pengasuh hewan akan memberikan ke dokter hewan atau ke jasa praktek dokter hewan. Di situ kan ada tabelnya ya. Setelahnya, dokter hewan setelah mengecek semua kondisinya, ternyata dia dinyatakan sehat. Sudah dinyatakan sehat dan diberikan kembali ke pengasuh hewan. Dan setelah pengasuh hewan mengetahui bahwa hewan tersebut dinyatakan sehat, maka pengasuh hewan akan memberitahu kepada admin, ini hewan tersebut ingin sekalian dilakukan grooming atau tidak. Lalu adminnya akan memberitahu kepada konsumen. Setelah diberitahu dan konsumen setuju akan dilakukan grooming, maka tugas admin di sini yang kedua itu adalah pemilihan paket grooming. Nah, admin memberitahu kepada konsumen ini ada paket grooming A, B, C, misalkan seperti itu. Nanti konsumen akan memilih ingin paket yang mana. Setelah konsumen memilih, maka admin akan memberitahu pengasuh hewan dan pengasuh hewan akan melakukan proses grooming. Itu ada di poin ketiga di bagian tabel pengasuh hewan, yaitu proses grooming. Selanjutnya, setelah dilakukan proses grooming, maka semuanya sudah selesai nih, maka dibalikan lagi kepada admin. Admin telah memberitahukan kepada konsumen berapa sih nominal yang dihabiskan untuk melakukan semua ini. Setelahnya konsumen membayar, dan setelah konsumen selesai pergi, admin akan melakukan pencatatan nota penjualan yang nantinya akan dilaporkan sebulan sekali kepada pemilik. Nah, di sini nih di poin nomor 3 di kolom admin kan dia ada nota penjualan. Lanjut tuh dia ditarik garis ke pemilik, ke kolom pemilik, yaitu menerima laporan penjualan dari admin per 1 bulan sekali. Baik, berikutnya ini ada spesifikasi sistem berjalan. Yang pertama ada spesifikasi bentuk dokumen masukan. Dokumen masukan adalah sebuah dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh data yang nantinya akan diproses untuk menghasilkan suatu keluaran yang disebut output. Di sini ada contohnya.
Nama dokumennya itu rekap penjualan, fungsinya sebagai laporan penjualan, lalu sumbernya itu dari admin, tujuannya itu kepada pemilik, medianya itu buku, jumlahnya itu lebih dari 1 lembar atau lebih dari 1 lembar. Frekuensinya itu setiap hari setelah toko tutup. Untuk dokumennya lampiran A1. Selanjutnya itu ada spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Dokumen keluaran adalah segala bentuk dokumen yang akan mendukung kegiatan manajemen serta merupakan dokumen dari hasil catatan laporan keuangan. Di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama itu nama dokumennya nota pembayaran. Fungsinya itu sebagai bentuk pembayaran, sebagai bukti pembayaran. Sumbernya itu dari admin, tujuannya itu untuk konsumen. Medianya itu dari kertas, jumlahnya itu 1 lembar, frekuensinya setiap transaksi pembelian. Bentuk dokumennya itu lampiran B1. Yang kedua itu contohnya nama dokumennya itu kwitansi pembayaran. Fungsinya sebagai bukti penjualan, sumbernya itu dari admin, lalu tujuannya untuk konsumen. Medianya itu kertas dan jumlahnya itu 1 lembar. Frekuensinya itu setiap adanya transaksi pembelian. Bentuk dokumennya itu lampiran B2. Contoh yang ketiga ini ada nama dokumen laporan rekap bulanan. Fungsinya itu sebagai bukti transaksi bulanan. Sumbernya itu dari admin, tujuannya itu kepada pemilik. Medianya itu menggunakan buku, jumlahnya itu lebih dari 1 lembar. Frekuensinya itu per bulan, lalu bentuk dokumennya itu lampiran B3. Baik, selanjutnya di sini ada permasalahan pokok serta bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Setelah kelompok kami observasi ke pet shop Pet Care, kita menemukan beberapa permasalahan pokok yang terjadi di dalam toko tersebut. Di antaranya, yang pertama, sistem yang digunakan masih manual, belum terkomputerisasi, dan masih menggunakan alat tulis dalam pencatatan laporan keuangannya. Yang kedua, kualitas informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem manual seringkali tidak memenuhi standar yang dibutuhkan usaha dalam pengambilan keputusan. Maka dari itu, penting untuk menganalisis bagaimana penerapan SIA dapat membantu meningkatkan kualitas informasi tersebut. Yang ketiga, terdapat tantangan dalam adaptasi teknologi baru untuk proses penginputan data. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan pelatihan karyawan dan perubahan prosedur kerja untuk memastikan agar transisi yang sukses ke sistem yang lebih otomatis dan terintegrasi. Tadi kan sudah diketahui ya beberapa masalah pokoknya. Nah, di sini ada pemecahan masalah atau solusi. Di antaranya itu, yang pertama membuatkan sistem pencatatan yang terkomputerisasi untuk membantu proses penulisan penjualan barang dan pembuatan laporan agar memudahkan dalam pencatatan dan lebih mudah mencari kesalahan laporan apabila ada kesalahan pencatatan. Yang kedua, dengan adanya sistem komputerisasi berbentuk program aplikasi, admin bisa langsung memasukkan, mengecek, atau menyimpan data konsumen ke dalam file komputer tanpa harus mencari-cari data sebelumnya, sehingga memudahkan admin dalam membuat laporan setiap bulannya. Yang ketiga, melakukan audit berkala terhadap proses penginputan data untuk memastikan bahwa prosedur sudah dijalankan dengan benar untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Pengawasan ini juga membantu dalam mendeteksi kesalahan sebelum berlanjut atau berdampak pada laporan keuangan. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.